Halo Sobat Parekraf, hari ini kita akan terbang ke titik nol paling timur Indonesia. Kita akan menggali dan menyelami daya tarik yang ada di sana tentunya. Kira-kira ada apa saja di sana? Jangan kemana-mana, yuk kita terbang ke lokasi tersebut. Kita tahu bahwa Pulau Papua termasuk salah satu pulau paling ujung di Indonesia. Pulau tersebut terdiri dari Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Secara umum terletak di bagian paling timur dari wilayah Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang mata angin, bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan benua Australia. Bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, dan bagian barat berbatasan dengan Laut Banda dan Kepulauan Maluku. Sobat Parekraf, tapi kali ini kita akan fokus di provinsi pertama, yaitu Merauke. Nah Sobat Parekraf, sebelum kita masuk lebih dalam tentang Merauke ini, kita akan gali sedikit sejarah Papua. Jadi sejarah Papua ini dilansir dari laman wikipedia.org. Bagian timur pulau tersebut merupakan Papua Nugini. Permukiman manusia diperkirakan telah mulai antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu. Perdagangan antara Pulau Papua dan pulau-pulau Indonesia yang berdekatan terdokumentasi sejak abad ke-7, dan kekuasaan Nusantara di Pulau Papua sampai dengan abad ke-13. Belanda mengklaim wilayah tersebut misionaris pada abad ke-19. Singkatnya, sejarah pasca kolonial Belanda. Sejak merdeka dari jajahan Belanda pada tahun 1945 di bawah kepemimpinan Soekarno. Kala itu Indonesia berseteru dengan Belanda dalam mempertahankan Papua Barat dan menghapus keberadaan pemerintahan kolonial Belanda di Papua. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari bagian timur titik 0 km Indonesia, yaitu Merauke. Kota Merauke adalah kota di kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya, kota ini merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dilansir dari indonesiakaya.com, Merauke berasal dari sebuah cerita di mana pada saat bangsa Belanda pertama memasuki wilayah Merauke, tepatnya di sekitar Sungai Maru, mereka bertanya pada suku Merin, suku asli Merauke, tentang nama wilayah ini. Dan suku di sini adalah Merin Anim atau Malin Anim, merupakan satu kelompok etnis atau suku bangsa yang berada dari wilayah Papua Selatan, Indonesia. Suku bangsa Malin Anim adalah suku bangsa terbesar di Papua bagian selatan. Suku Marin tidak mengerti bahasa Belanda maupun Indonesia. Mereka akhirnya hanya bisa mengatakan bahwa sungai ini adalah Sungai Maru, yang dalam bahasa Marin berbunyi Marukahe. Sejak itulah wilayah tersebut dinamai Marukahe dan saat ini dikenal menjadi Merauke. Suku bangsa ini tersebar mulai dari Kondo sampai Sungai Digol. Terus pertanyaannya, apa yang menarik di sini? Yuk kita bahas. Merauke yang dijuluki kota rusa karena dulunya banyak ditemui rusa liar, memiliki daya tarik yang unik dan berbeda dari tempat lainnya. Berikut Sobat Parekraf menyimpulkan beberapa hal yang menarik di Merauke. Yang pertama, alam dan ekowisata yang khas di sana. Ada terdapat Taman Nasional Wasur, dikenal sebagai Serenggati Papua. Taman nasional ini memiliki savana yang luas dan menjadi habitat bagi berbagai satwa endemik Papua, seperti kanguru pohon atau walibi dan burung cendrawasih. Di sini Anda bisa melakukan pengamatan satwa liar dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami. Lalu berikutnya adalah rumah rayap atau Masamus. Ini adalah keunikan alam yang paling terkenal di Merauke.
Musamus adalah sarang rayap raksasa yang menjulang tinggi, bahkan bisa mencapai 3 meter. Bentuknya yang unik membuat Musamus terlihat seperti arca. Lalu daya tarik yang kedua adalah titik 0 km Indonesia. Terdapat tugu kembar Merauke. Sabang Merauke memiliki tugu kilometer 0 yang menjadi simbol titik paling timur di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Ini adalah tempat yang wajib dikunjungi untuk merasakan sensasi berada di ujung timur Indonesia. Ya, lalu yang ketiga, keajaiban arsitektur dan sejarah. Monumen Kapsul Waktu. Monumen ini sempat viral karena bentuknya yang menyerupai logo Avenger jika dilihat dari atas. Monumen ini menyimpan kapsul waktu yang berisi impian anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke. Selain arsitektur yang futuristik, monumen ini juga memiliki nilai sejarah dan harapan. Tak kalah menariknya, landscape di sana adalah Pantai Lampu Satu. Pantai ini dikenal sebagai tempat yang sempurna untuk menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset yang indah. Pantai ini memiliki pasir yang luas dan tidak ada batu karang di sana, menjadikannya tempat yang nyaman untuk bersantai tentunya. Lalu yang terakhir adalah kekayaan budayanya. Tentu ini menjadi salah satu daya tarik yang unik bagi wisatawan tentunya kan. Nah Sobat Parekraf, di sana terdapat suku asli Merauke, yaitu rumah bagi berbagai suku asli seperti suku Malin yang kita sebutkan tadi di awal, suku Muyu dan Mandobo. Anda dapat belajar tentang budaya dan tradisi mereka yang unik seperti seni ukir dan kayu suku Asmat. Lalu tentunya kita tidak boleh melewatkan adalah kuliner khas di sana. Salah satu kuliner yang terletak di Merauke adalah sate rusa yang menjadi makanan khas daerah ini. Merauke menawarkan perpaduan antara keindahan alam liar, landmark sejarah yang unik, dan kekayaan budaya yang menarik untuk dijelajahi. Nah, bagaimana Sobat Parekraf, tertarik untuk berkunjung ke Merauke? Jika berniat berkunjung di sana, kita akan menyarankan beberapa tips dari Sobat Parekraf. Yuk kita cek. Untuk berkunjung di sana, musim terbaik adalah musim kemarau, antara bulan April hingga Oktober. Cuaca saat itu lebih cerah dan kering, sehingga cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Waktu paling ramai di sana itu di antara bulan Mei, karena di sana itu populernya ke Merauke itu pada bulan tersebut. Dan waktu yang paling sepi mulai bulan Maret. Nah, ini terkait jika Anda mencari harga tiket yang lebih murah. Dan bulan September juga merupakan waktu yang bagus untuk memesan tiket. Nah, mari kita cek data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke tentang kunjungan pariwisata di sana. Berdasarkan laman dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, perkembangan pariwisata Provinsi Papua Selatan Desember 2024, tingkat penghunian kamar tipikal hotel bintang selama Desember 2024 mencapai 48,94% dan jumlah tamu yang menginap sebanyak 2.772 tamu. Rata-rata lama menginap tamu atau RLMT hotel bintang selama Desember 2024 mencapai 1,80 hari. Pilihan terbaik ke sana adalah menggunakan pesawat terbang tentunya, karena satu-satunya transportasi yang memungkinkan untuk perjalanan dari, ya kita katakan dari pusat atau Jakarta ke Merauke. Penerbangan ini biasanya memakan waktu sekitar 6-8 jam dengan satu atau lebih transit. Dan beruntungnya mudah-mudahan dari program yang dicetuskan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa penerbangan internasional sekarang sudah boleh langsung ke daerah. Jadi Sobat Parekraf tidak perlu lagi untuk transit lagi ke pusat atau ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Jadi bisa langsung tuh ya kan. Oke Sobat Parekraf, itulah yang kita bahas tadi dari titik 0 timur Indonesia. Nah, mudah-mudahan video ini dapat menambah referensi Anda untuk mengenal Indonesia lebih dekat dan untuk berkunjung ke wisata-wisata atau destinasi pariwisata yang unik, menarik,
dan juga indah di Nusantara ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sobat Parekraf Pro agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar pariwisata dan ekonomi kreatif. Salam sehat, tetap logika, sampai jumpa, bye.